percaya siapapun kita hari ini yang mengalami kedukaan, yang mengalami kesakitan, Tuhan Yesus mau menyembuhkanmu. Amen. Tuhan Yesus mau memulihkanmu. Karena Dia sudah menanggung semuanya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Karena dengan darahnya Dia menebus kita dan kita beroleh keselamatan, kesembuhan. Haleluya. Haleluya. Kasihnya padaku dan
pujian kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 katakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu. Oke? Dan yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kamu tahu, karena Yesus hidup, kita ada pada hari ini. Ada amin semua? Amin, amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kita tidak gentar. Sekali lagi, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup.
semua. Karena Yesus Raja kita sudah bangkit dari kematian. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyi. Mari kita rayakan Dia karena Dia sudah bangkit. Kubur kosong membuktikan bahwa Tuhan kita sudah bangkit. Haleluya.
saya tahu kamu, tapi saya sungguh excited karena Tuhan yang saya sembah itu dia hidup, dia bangkit, okay? Karena dia bangkit, dia hidup, dia mampu untuk melakukan apa saja untuk saudara dan saya. Oke, sebelum kita memberikan, ya Asya boleh sedia, kita akan pungut uang persembahan. Saya minta Pak Ameng boleh tolong doakan. Salam mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, sebenarnya ada bersukacita bagi sama kita dan sekarang ya kita akan sudah bersedia berkat mensembah pada Amin. Pakai yang mangkrik masa kita lagi. Dan berkatilah orang yang sudah bersedia berkati di tempat ini. Saatnya kita doa dengan Yesus. Amin. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku dan penolong hidupku. Agunglah kebangkitannya, menjunjung kasih anugerahnya, karena dia adalah Raja kekal dan mulia. Sungguh Tuhan, masyhur perbuatanmu, karena dialah penyelamat hidupku. Kasih-Nya yang tiada taranya, bertakhta Kau Tuhan selamanya. Mari kita terus bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian terakhir kita, Dia Raja. Kita mau declare bahwa Tuhan kita itu adalah Raja Agung yang mulia. Haleluya. Karena Dia Raja, Dia yang perkasa.
Kita mau mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita mau menaikkan lagu ini karena saliblah kita hidup pada hari ini dan hidup penuh dengan berkemenangan. Dia sanggup melakukan mujizat untuk kita semua. Apapun kondisimu pada hari ini, percayalah bahwa Tuhan sudah menanggungnya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Haleluya.
salibmu. Dalam banyak-banyak salib, tapi salib itu salib istimewa karena engkau telah tergantung di sana. Dan engkau telah membuat satu perhitungan antara sorga dan bumi, antara sorga dan neraka. Engkau telah membuat menyelesaikannya di sana. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. Semuanya sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan itulah satu tugas yang terberat. Engkau melakukan itu semua, rencana agungmu hanya karena mau membebaskan kami. Amen. Engkau tidak mau kami melihat masuk di dalam alam maut, kerajaan maut itu. Karena di sanalah kematian yang kedua, kematian yang kekal. Itu sebabnya Tuhan, Kau sanggup turun, datang ke bumi, bahkan masuk ke alam roh, hanya karena mau membebaskan kami. Di hatimu, di pikiranmu kami begitu berharga sekali. Dan biarlah kami Tuhan tahu menghargai, tahu menilai siap diri kami ini di matamu. Kalau Engkau saja Tuhan begitu menghargai, memandang tinggi, memandang kami sangat berharga, siapalah kami ini yang mau menganggap diri kami ini tidak berguna, sedangkan kami begitu berharga, berharga di matamu, begitu berharga di matamu. Kami adalah permata hatimu, kami adalah biji matamu.
Oke, silakan dulu. Terima kasih kepada worship team. Wow, terima kasih. Dan kita mau lihat ada orang baru ya. Orang baru nanti di sebelah kiri kanannya beri salam. Yang first time, yang orang pertama kali datang ke sini, tolong angkat tangan. 1, 2, 3, tolong jabat tangan yang dekat-dekat ya. Oke, selamat datang ke rumah Tuhan. Selamat datang ke keluarga Tuhan. Dan di sini kita merasa English kata feel at home. Bahasa Malaysianya apa itu? Ya. Kalau English feel at home. Kalau di bahasa Malaysia itu ya, buatlah rumah sendiri. Ya, di tempat sendiri. Kamu tengok kiri kanan, coba tengok kiri kanan. Ya. Kan kita saja, tiada orang lain. Haleluya. Oke, sekarang kita mau masuk dalam acara perjamuan kudus. Siapkan hati. Bagi yang sudah dibaptis, yang sudah ya layak mengikuti perjamuan kudus, sila bangkit berdiri supaya Asya boleh senang untuk membagikan roti dan minuman. Oke, yang siap untuk mengambil perjamuan kudus, sila bangkit berdiri. Ya. Kita ambil waktu ini untuk ya, mungkin saya perlukan ya keyboard ya. Bukan mungkin, pasti saya perlukan. Memang 100%. Thank you very much, Pastor. Oke. Di mana-mana gereja oke. Oke. Perjamuan kudus adalah salah satu acara gereja yang penting. Sangat penting. Bukan acara gereja, tapi acara sorga. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengarahkan. Yang lain itu kita buat sendiri, activity. Tapi ini Yesus sendiri. Selain daripada katanya, pergilah, beritakanlah Injil. Itu dia berbicara. Dan yang ini juga, dia sendiri lakukanlah ini sebagai memperingati aku, kata Tuhan Yesus. Dan mari kita melakukan. Ini perintah dari sorga. Perintah dari sorga untuk kita melakukannya. Saya singkatkan bahwa kata Tuhan Yesus, lakukanlah ini sebagai memperingati akan aku. Apa yang kita mau ingat? Kita ingat kedatangan Tuhan Yesus ke bumi. Dan dia lahir di kandang sapi, kandang binatang. Ada di sini lahir di kandang kuda, kandang binatang. Ya, begini-begini kita ini pun masih lahir di hospital juga. Ya, atau ada emergency, lahir di perahu atau lahir di kereta. Ya. Tetapi Tuhan Yesus, kita tahu tempat kandang binatang itu memang baunya bagaimana. Tapi karena tiada pilihan, itu saja ada. Dia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, sepatutnya lahir di istana. Tapi dia pilih, sudah ditetapkan. Dia lahir di kandang binatang. Itulah hati seorang hamba. Hati seorang hamba. Kau mau ikut Tuhan Yesus, milikilah. Tapi janganlah antara anakmu ke binatang, tempat binatang. Kecuali di Singapura, hospital, kandang kerbau. Ya. Bahwa kata Tuhan Yesus lakukan ini. Kita beriman, dia datang, dan dia mengajar, dia melakukan banyak mujizat. Dan yang last itu, dia ditangkap, dia diseksa, dibunuh, disalibkan, dibunuh, dan dia mati. Kita hafal ini kisah perjalanan ini, ya. Karena itulah sebenarnya perjalanan itu yang kita harus lalui sebenarnya. Tapi yang dia ambil alih, ya, sebenarnya kita lah yang patut sebenarnya melalui penderitaan itu sama dihukum. Tapi katanya jangan.
Engkau adalah anak yang sangat kukasihi. Biarlah Bapa melalui Tuhan Yesus, biar aku yang tanggung. Karena engkau tidak boleh menanggungnya. Dan Tuhan Yesus melalui itu semua. Baru-baru ini kita menyambut Jumat Agung di tempat di rumah misi. Dan Paskah kita merayakan di sini. Dan ingatlah, kata Tuhan Yesus bahwa roti, sebelum itu kita edarkan dulu ya. Ya, minta Elder Jimmy dan Tian edarkan. Terus dalam sikap doa ya. Terus dalam sikap doa, katakan, Tuhan, saya datang, Tuhan, saya perlukan Engkau. Terima kasih karena Tuhan memperhatikan saya. Begini-begini saya ini pun Tuhan Engkau perhatikan. Terima kasih Tuhan. Terimalah dalam nama Yesus. Kalau kamu sempat baca ayat firman Tuhan itu, ayat itu tidak diatur, kamu hanya ambil dan itulah Tuhan berbicara kepada kamu. Firman Tuhan yang tertulis pada roti itu. Terima kasih. Mari kita mau merendahkan diri dan kita mengampuni kalau ada orang yang bersalah kepada kita. Kita ampuni. Tuhan, saya ampuni. Bukan mudah, tetapi inilah syarat utama. Kalau engkau mau hidupmu ada Tuhan dalam hidupmu, ada Tuhan yang menyertai hidupmu, ada Tuhan yang melindung, yang membela hidupmu, kita harus melepaskan kata-kata pengampunan. Bagaimanapun sukarnya. Tetapi ketika kita melepaskan kata pengampunan, ketika kita mengaku dosa-dosa kita, maka terjadi sesuatu di alam roh. Tangan ilahi yang maha besar itu ada menyertai kita. Immanuel itu menyertai kita. Haleluya. Bahwa Tuhan menyertai. Oke. Haleluya. Oke, semua sudah dapat? Terima kasih. Saat ini saat yang begitu penting. Karena saat momen-momen ini, sebentar nanti kita akan bersatu dengan Tuhan. Ya, karena tubuhnya kita makan, darahnya kita minum, itu mengalir sebati di tubuh kita. Artinya Yesus melalui tubuh dan darahnya itu mengalir di dalam hidup kita. Tubuh itu secara fisikal, darah itu berbicara mengenai tentang kehidupan. Ya, bahwa kehidupan fisikal Yesus itu hidup di dalam kita. Haleluya. Kita yang tadinya manusia yang terbatas, manusia yang lemah, yang gagal terus, tapi kita beriman. Ketika kita bersama-sama mengambil perjamuan kudus ini bersama-sama di dalam kesatuan, maka ada sesuatu yang terjadi di alam roh. Di alam roh terbukalah kunci, unlock. Apa yang terkunci? Ya. Apa yang selama ini tertutup rapat terbuka bagimu. Tuhan, inilah tubuhmu. Secara manusia ini hanya roti, tapi kami beriman bahwa inilah ketika kami memegang ini iman kami. Dan ketika dia masuk dalam tubuh kami, di perut kami, dia menjadi daging, sebati bersatu dengan daging kami. Kami percaya dan itu adalah sebagai satu tanda kesatuan kami. Kami bukan manusia biasa lagi, tetapi manusia ilahi. Bukan orang yang biasa-biasa lagi, tetapi menjadi luar biasa untuk Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Sama seperti Yesus mengucap syukur 5 roti 2 ekor ikan itu. Ketika dia mengangkat mengucap syukur, Tuhan mengubah menjadi begitu banyak, begitu sekali. Dan juga Tuhan mengubah roti ini menjadi dagingmu sebati dalam tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami terima dengan penuh iman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita makan bersama-sama.
Demikian juga minuman ini adalah darah Yesus. Secara manusia dia minuman, tapi di alam roh, karena kita mentaati perintah Tuhan, minuman ini menjadi darah. Sama seperti Yesus mengubah air menjadi anggur, Yesus juga boleh mengubah minuman ini menjadi darahnya, mengalir di tubuh kita. Maka sempurnalah ketuhanan Yesus, sempurnalah keilahian Tuhan di dalam diri kita. Ketika kita meminum darah, berbicara tentang kehidupan Tuhan Yesus, kehidupan yang kekal, kehidupan yang luar biasa. Terima kasih, kami dengan iman kami terima, kami minum minuman ini di dalam nama Yesus. Kami meminum darah Yesus di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita minum bersama-sama. Kita ambil beberapa saat berdoa, mengucap syukur. Rasakan tubuhnya, rasakan darahnya mengalir bersatu di tubuh kita. Hanya dengan iman kita percaya, Tuhan, kami sudah mentaati dengan iman, kami sudah makan dan sudah minum, dan Engkau ada di dalam kami. Bukan hanya ketika kami buat pengakuan menerima Engkau, tapi ini benar-benar kami makan dan minum, Engkau ada di dalam kami. Ada di dalam kami. Kami dapat merasakannya. Kasih-Mu, kekuatan-Mu, kuasa-Mu. Oh haleluya. Ada di dalam kami. Oh haleluya. Maka sempurnalah Tuhan. Engkau ada di dalam yang sakit mengalami kesembuhan. Yang ada ikatan kuasa-kuasa kegelapan terlepas di dalam nama Yesus. Oh haleluya. Kami bukan hanya sekadar tahu, tetapi kami mengalami Engkau Tuhan. Kami mengalami kasih-Mu. Kami mengalami dan menghayati pengorbanan-Mu Tuhan. Kami menghayati karya-Mu dalam hidup kami. Kami dapat merasakan, kami boleh berpikir seperti apa yang Engkau pikirkan. Dan kami boleh merasakan seperti apa yang Engkau rasakan. Oh, kami dapat merasakan kasih-Mu yang mengubah kehidupan kami. Ubah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, menyenangkan-Mu, memuliakan-Mu. Syahedana rahabes koredana larashedehe serena. Terima kasih Tuhan. Jadilah apa yang Engkau inginkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlalu banyak yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kami. Lewat roti dan minuman tadi yang menjadi tubuh-Mu dan daging-Mu, itulah menjadi satu yang menjadi connection yang menghubungkan kami dengan apa yang tersembunyi di alam roh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau enjoy. Kami enjoy hasil daripada iman, tindakan iman kami, bahwa Engkau ada di dalam kami. Kami sentiasa ada damai, sukacita, bagaimanapun badai di sekeliling kami, tapi damai dari sorga. Sukacita dari sorga, kasih dan kekuatan dari sorga itu ada di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya.
Oke, puji Tuhan. Sila duduk baik-baik, tenang. Tak perlu pakai tali pinggang ke lidah. Ya, tak biasa pula macam di. Oke. Oke, masih ingat minggu lalu kalau saya katakan shalom, kamu jawab Tuhan memberkatimu. Boleh? Kita kalau saya perhatikan kalau kita bilang shalom, jawabnya shalom. Ya, sama, iyalah. Tapi kalau yang sepupu kita itu kalau katanya assalamualaikum, pandai jawab lain. Iya. Kalau dia ikut assalamualaikum juga karena marah dia itu. Jadi kita ini jangan menjadi miskin bahasa ya, salam. Ya walaupun memang kalau aslinya itu shalom alaihim. Nanti jawabnya alaihim shalom. Ya. Ya, tapi kita di sini ya kita cipta itu shalom. Dan ketika kita katakan shalom itu kan shalom biasa. Saya imani ketika ada orang kata shalom. Kalau saya itu si alami shalom. Oh, yang dari surga. Dan kamu katakan, kamu jawab, Tuhan memberkatimu. Dan saya masih ada jawab, belum selesai lagi. Dan saya katakan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, semua saudara diberkati. Dan nanti jawabannya semua, ya. Kamu katakan amin, ya. Oke, kita coba. Setiap kali kita bertemu, kita ucapkan, apa yang keluar dari mulut kita itu akan kembali kepada kita. Itu adalah doa kita, itu adalah pengistiharan kita. Dan itu jadi di dalam kehidupan saya. Oke, shalom. Lagi sekali dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatanmu. Shalom. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, setiap saudara daripada Pastor Surina, Pastor Inok dan sampai semuanya diberkati dengan berkat package yang penuh. Sama yang mau terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadilah menurut imanmu sesuai dengan firman Tuhan, lengkap, tidak panjang pun, tidak lama. Kita ucapkan itu berulang-ulang setiap minggu, setiap pertemuan, dan itu jadi. Satu lagi saya temukan, kita ini bukan gila berkat, tapi siapa yang tidak mau tolak berkat kan? Kita mesti istiharkan itu. Kita, ya, ada orang bilang diberkatilah engkau, diberkati. Tapi saya gunakan istilah ini, diberkatilah engkau dengan berkat package yang penuh. Paham? Dalam bahasa Inggris itu, I bless you with a full package blessing. Itu berarti full package itu, kamu tahu kan ada package-nya. Bukan kalau kita bilang, diberkatilah engkau, kesehatanmu diberkati, keuanganmu diberkati, masih ada lagi yang belum diberkati. Jadi kalau full package itu, artinya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu, ya, semua segala-galanya diberkati. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Oke, kita akan belajar. Nah, untuk ini saya minta kerjasama ya, ketika saya sharing, karena ini agak, mungkin bagi setengah itu agak makan tulang. Bukan tulang lah, itu anjing yang makan tulang, makan daging yang, ya, jangan susu saja katanya, ya. Tapi sekali-sekala makan apa itu katanya? Makanlah. Ya, yang keras-keras juga. Nah, jadi untuk itu saya perlukan untuk saya harap saya tidak lama, saya usahakan karena nanti kita ada acara yang lain. Saya usahakan untuk tidak lama dan saya minta kerjasama kamu kasih on kamu punya channel. Antena kamu kasih pergi begitu. Jangan saya begini kamu jalan-jalan pergi sana Olipas. Dia pandai jalan-jalan pergi tempat lain, ya. Jadi kamu punya telinga rohani, mata rohani, pikiranmu fokus ke sini, ya. Kamu lihat, saya suka mengajar melalui pandang dan dengar.
Ya, ada dua. Kamu nampak dan kamu dengar. Ya, dan supaya kamu faham apa yang disampaikan. Oke, puji Tuhan. Dan hari ini adalah hari Paskah. Amin. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya. Dan ini adalah sepatutnya hari ini adalah hari di mana umat Tuhan bergembira, bersukacita. Ya, ini karena Paskah ini adalah mempunyai makna yang sangat dalam bagi diri kita. Nanti saya akan jelaskan seterusnya ya. Oke. Dan judulnya adalah kuasa kebangkitan Yesus membangkitkan aku atau membangkitkan saya. Bahwa kebangkitan Yesus itu bukan bangkit begitu saja sudah habis cerita. Tidak, dia bangkit itu ya karena dia bangkit untuk seseorang untuk mau bangkit, jangankan daripada mati. Kalau dia jatuh sudah kena boxing sudah KO, untuk mau bangkit dia tidak boleh sudah getar-getar sudah. Tapi ini lagi daripada kematian dia boleh bangkit pasti. Ada satu kuasa yang membangkitkan dia. Dan apabila kita mau ada connect dengan kebangkitan Yesus ini, maka itu akan terjadi. Kuasa yang sama di dalam hidup kita itu akan diaktifkan. Kita akan bangkit daripada apa saja, daripada perasaan yang loyo-loyo, tidak ada semangat, ya. Tiba-tiba kita bangkit. Oke, kita akan terusnya. Ya mau dekat-dekat tidak? Oh, minta tolong dia. Terlampau canggih ini pun tidak canggih juga. Oke. Nah, jadi saya sebelum teruskan, saya mau buat perkenalan singkat dulu ya. Orang kata tak kenal, tak mau kawan. Nah, kalau saya bilang tak cinta, nanti lain-lain pula kan. Ya. Jadi, tak kenal, maka kamu mau percaya itu susah. Karena tidak kenal kan. Ya, coba next. Ya, Pak. Perkenalan singkat. Woi, itu kawan saya. Nah, ini sedikit tentang saya stop dulu ya. Jadi, kalau di gereja Arkes ini kita biasa pastor, gembala. Tapi karena di dalam pelayanan, ada satu pelayanan di mana saya melayani GAPM itu, Global Apostolic Prophetic Movement, itu saya dipanggil apostle. Fungsi saya, ya, sebagai apostle, ya, Apostle Yohanan Jipa Jenardi. Dan ya asal dari Sandakan Sabah, usia masih muda, istri Pastor Joy, Jipa anak saya, kami princess dan prince. Ya ini perjanjian baru punya ya, ya perjanjian lama nanti dulu. Dan mulai melayani sepenuh masa tahun 1984. Ya berapa umurmu waktu itu? Ya oke. Ya, jadi si pastor heran kenapa si pastor masih muda juga kan? Lama sudah. Oke, kita lihat lagi. Next. Tetapi inilah gambarku waktu tahun 1984. Ya, kamu mengulang si pastor manalah si pastor mau cakap melayani begitu. Nah, lagi next. Itu tahun 1984, 18 tahun. Melayani Tuhan, lepas sekolah SPM terus masuk. Karena begitu kuat Tuhan panggil, saya kata tidak mau buat apa yang lain. Saya mau, karena sebelumnya saya seorang etis. Bukan kafir saja, tapi etis yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi setelah saya menerima Tuhan, saya langsung kata Tuhan, saya minta ampun. Karena sebelumnya saya berdebat, tidak percaya, tapi kali ini saya serahkan seluruh hidup saya. Di umur 18 tahun saya serahkan masuk di dalam pelayanan sepenuh masa. Next. Dan di sebelah saya itu adalah pelayanan pertama saya di kalangan suku, coba next lagi, itu suku Murut Serudung Laut di Tawau. Saya tidak tahu kalau ada Murut ini, di sini kamu pernah dengar kayak itu yang di Serudung Laut punya? Kelebakan, ya. Ya, itu pertama kali saya kena hantar sana, katanya kamu pergi ke suku di pedalaman. Saya orang kampung, besar di bandar. Tetap bila dihantar katanya masuk ke pedalaman, ke hutan-hutan, macam-macam sudah pikiran saya. Ingat dalam Red Indian lah, habis laku kali ini. Dan betul waktu saya pergi sana, beginilah kehidupan mereka. Dan saya itu, kalau siang mereka jarang di rumah, di ladang. Saya harus ikut juga. Pergi tanam padi. Dan mereka sambil bercerita dengan mereka tentang Injil Tuhan.
Dan ini yang saya di umur usia yang 18 tahun. Oleh itu bagi yang muda di sini jangan bilang aku masih muda, belum lagi dipakai Tuhan. Saya ini baru terima Tuhan. Kurang 1 tahun. Saya terima Tuhan bulan Februari 83. Ya, 83. Saya melayani sepenuh masa Januari 1984. Itu kira-kira kurang 1 tahun terima Tuhan langsung full time. Karena saya begitu seperti Paulus. Karena sebelumnya seorang yang tidak percaya, sekali dia percaya terus dia yutan dan menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Dan ketika saya terima Tuhan, doa saya itu tidak ada lain. Tuhan, jadikanlah aku seorang penginjil. Jadikanlah aku seorang pendeta. Jadikan supaya kalau saya berdoa orang sakit sembuh. Itu saja doaku. Makan itu doaku. Tidur pun itu aku punya doa. Dan itu saja. Itu apabila kita ulang-ulang secara konsisten, tidak putus asa, kita terus berdoa. Kurang 1 tahun Tuhan jawab, terus pergi melayani sepenuh masa. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Apapun kamu minta, yang kamu inginkan, kamu berulang-ulang berdoa. Saya dulu karena baru kan saya tidak tahu tentang apa semua. Doa saya hanya tahu itu saja 3 ini. Dulu saya kagum betul. Makan buka gula-gula, kecik-kecik. Jadikanlah aku pendeta. Jadikanlah aku penginjil. Saya berdoa untuk orang sakit sembuh. Makan. Minum air. Wah, betul-betul alim ulama. Dan Tuhan jawab luar biasa sekali. Oke, jadi itu sedikit pengenalan tentang diri saya. Oke, next. Sekarang kita mau mengenal Tuhan kita. Ya, kuasa kebangkitan Yesus membangkitkan saya. Sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Kuasa kebangkitan Yesus membangkitkan saya. Oke, next. Oke, dia katakan di sana kesaksian hidup. Pastor J tahun 2007 dan 2008. Kebangkitan Yesus ini begitu betul-betul hidup di dalam hidup saya. Bagi ada di antara di sini tahu apa yang terjadi kepada saya tahun 2007. Itu betul-betul saya tidak tahu bagaimana, memang hancur, gelap. Ya. Sangat yang bukan saja hancur tapi memalukan yang segala macam. Itu memang knock out, tidak boleh bangkit punya. Dan tetapi waktu itulah baru saya menemukan, saya tanya diri saya. Ketika saya menjadi nol, menjadi kosong, waktu itulah saya baru melihat diri saya, siapa saya di hadapan Tuhan. Ketika saya sudah tidak ada apa-apanya, dan Tuhan, Kau yang panggil saya. Tuhan, masih ada hargakah saya ini di matamu? Dan waktu itu, dan saya tidak tahu mau buat apa lagi. Waktu itu saya marah Tuhan. Saya marah dengan gereja. Marah dengan pasta-pasta. Marah dengan semua orang. Kamu dapat bayangkan, kalau sampai begitu, seorang pasta boleh marah kepada Tuhan, marah kepada gereja, marah kepada pasta. Nggak tahu apa yang terjadi dengan kamu, yang terjadi dengan saya. Memang, kalau bunuh diri itu tidak berani juga lah. Tapi saya bilang, Tuhan cabut nyawa saya. Saya tidak boleh tahan ini. Saya tidak tahan Tuhan. Ketika saya sudah berdoa teruskan, tapi saya ingat ada 2 orang anak saya. Perjanjian lama. Tidak jadi Tuhan. Karena mau besarkan mereka. Dan itu sebabnya saya terus meneruskan hidup saya. Tapi saya kata, bagaimana saya mau bangkit? Semua hancur. Itu seperti yang bangunan yang di Amerika itu. Dia jatuh sampai ke rata. Dan satu dalam ingatan saya tidak tahu waktu itu ada Paskah atau apa perayaannya, tapi saya memang dalam keadaan yang hancur, hilang semuanya, mess. Tapi saya teringat kebangkitan Yesus. Dan saya katakan, Tuhan, kalau Engkau benar-benar bangkit, saya mau bangkit bersama dengan Engkau.
Kalau benar-benar engkau Tuhan bangkit, ada kuasa dalam kebangkitanmu. Saya mau bangkit Tuhan. Saya mau bangkit, saya tidak berdaya sekarang ini. Dan saya istiharkan, saya beriman dan percaya dan puji Tuhan. Tidak ada orang yang datang, kau oke kah? Tidak ada yang kawan-kawan dulu, hari-hari bawa, mari pastor kita teh tarik. Sekali waktu itu saya telepon, halo, ya saya sibuk ini, semua sibuk. Kamu bayangkan, saya tidak kasih cerita sepenuhnya, tapi kamu dapat bayangkan bagaimana kehidupan saya ditolak, mengalami satu penolakan yang memang hebat di dalam, ditolak oleh gereja, ditolak oleh yang itu, yang sana sini. Tinggal saya satu orang. Saya ini sedang seorang yang pelari, tiba-tiba stop di dalam tengah action, tiba-tiba terdiam. Tapi saya istiharkan kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup saya, dan itu jadi. Ya, ketika kamu mengalami, saya yang paling parah. Saya rasa, saya dengar, tidak tahu di JB ini, adakah orang yang mengalami seperti saya, waktu itu masih ada sekarang, masih melayani. Kamu paham maksud saya? Ada kami yang dia mengalami macam saya, hancur begitu, bangun lagi, tidak tahu malu, masih lagi melayani. Dan saya beritahu kamu, minta maaflah, bukan orang sepupu kita yang hantam saya, bukan Muslim, bukan Hindu, bukan Buddhis, tapi kamu tahu siapa? Itulah dia. Ya, mereka tidak boleh terima saya masih hidup. Saya berusaha untuk, dan satu kata yang keluar daripada mulut saya, I choose to forgive. Saya buat keputusan untuk mengampuni. Emang sakit, saya persalahkan karena kau. Tapi saya ucapkan, saya mengampunimu. Pada waktu itu ada suatu kekuatan untuk saya bangkit dan kembali. Walaupun orang pandang saya yang pandang bermacam segala macam. Elder Jimmy menjadi saksi. Saya tengah-tengah hancur itu. Ada seorang pastor Santonio. Pastor free kah? Saya free ya, free lah. Lagi kan tidak diterima oleh melayani oleh mana-mana. Tolong ganti saya melayani di satu student university di Gunung Belumut, di Keluang. Saya tengah patah-patah, hancur-hancur itu. Tapi misi saya sambil mengajar, saya mencari kehendak Tuhan di sana, kawasan hutan itu. Dan saya pergi di sana. Ketika berapa hari, 3 hari, berapa hari sana, dan sambil terjadi revival. Walaupun lampu sudah padam, ada jamnya padam, kemudian kita free saja worship. Terjadi sesuatu lawatan Tuhan yang luar biasa. Siapa di sini berani mau beritahu apa yang bikin yang kau lakukan yang memalukan, yang keburukan-keburukan? Adakah? Itu kalau bukan ada kekuatan dari dalam kamu tidak akan ceritakan. Tapi itu hampir semua berebut-rebut lagi maju ke depan. Saya dulu begini. Wah. Semua memberitahu, saya pun heran. Itu hanya kami menyembah dan hadirat Tuhan turun. Dan itu dimulai oleh, waktu itu dia belum Elda lagi lah. Ada seorang orang muda, bujang, handsome. Dari gelap-gelap itu diangkat begini. Saya pergi dekatnya, saya mau bersaksi. Oke. Dan waktu dia bersaksi, lepas dia bersaksi itu, semua orang berganti-ganti maju ke depan. Saya bilang, Tuhan, orang yang hancur-hancur begini, Tuhan pakai untuk memulihkan orang lain. Dan itu dipanggil seperti revival. Kalau bukan revival, tapi percikan revival. Karena mereka saling dan terjadi pertobatan, hidup yang diubah. Dan sampai Elder Jimmy, dia cari saya. Berapa tahun dia cari saya. Kesana kesini, iya masih hidup kasih pastor. Dia cari saya, dan ketika dia jumpa dan dia beritahu, saya buat perjanjian, saya akan mau melayani, membantu pastor. Saya bilang, apa yang spesial hidup saya yang hancur ini? Karena hidupnya pernah disentuh oleh Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan, haleluya. Nah, ini kesaksian. Saya istiharkan kebangkitan Yesus dalam kehidupan saya, dan saya boleh bangkit sekarang. Tolong, saya minta tolong kamu, tolong cari satu orang
dua orang di Malaysia ini, kalau orang yang ada pernah mengalami kehancuran, dia jatuh begitu, dan dia berdiri, dia masih melayani lagi. Saya mau buat persatuan, fellowship. Ya, orang yang sama. Oke, jadi itu sedikit kesaksian saya. Dan firman Tuhan di sini di dalam Yohanes 11:25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, akulah kebangkitan dan hidup, bukan hanya sekadar bangkit, itu hantu bangkit itu. Tapi dia ada kehidupan. Tapi dia bangkit, dia hidup, dan siapa saja, pastor, kah dia pemimpin gereja, kah dia jemaat, kah dia ibu-ibu, anak-anak, kata siapa saja yang percaya kepada dia, beriman kepada dia, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dia akan hidup, dia akan bangkit walaupun sudah hancur hidupnya. Dia akan hidup. Ini Yesus sendiri mengatakan, tahu. Tuhan Yesus sendiri keluar dari mulutnya kata-kata ini. Bagaimanapun keadaan saya hancur ketika saya mau percaya kepada Tuhan yang saya layani. Saya bahkan sekarang ini lebih daripada hidup. Wah, bagaimana itu Pastor? Lebih daripada hidup. Bukan hidup untuk diri saya sendiri, tapi saya memberikan kehidupan kepada orang lain. Kemana-mana saya pergi untuk memberitakan kehidupan itu kepada semua orang. Kehidupan di dalam Tuhan. Haleluya. Next. Oke, Paskah dalam bahasa asalnya itu Paskah itu Pesach, ya. Orang Yahudi itu Pesach katanya, ya, Pesach, yang berarti melewati, ya. Kalau English Passover, ya, the Pas. Katanya kalau kita kan tidak boleh jawab pas. Pas dia lalu. Orang Sabah bilang limpas. Dia limpas. Artinya dia tidak kena singgat, tidak kena sentuh. Kenapa? Ya. Nah, ini ada satu kisah yang sementara ya, Pesach adalah perayaan tahunan bangsa Yahudi untuk memperingati itu pembebasan dan kemerdekaan mereka, bangsa Israel ini daripada perhambaan Firaun di Mesir selama 400 tahun, lebih kurang 400 tahun. Cukup lama menjadi hamba. Itu betul-betul hamba. Nah, mereka ini bukan hamba biasa, tahu, bukan yang bekerja di rumah. Bukan hamba masih ada makan. Mereka itu memang taruk-taruk mereka dikerjakan oleh dan untuk selama 400 tahun. Betapa bergembiranya mereka, bersukacita ketika mereka dilepaskan, dibebaskan. Ya, next. Dan sementara Paskah, ya, sama juga, tapi kita biasa gunakan istilah Paskah adalah perayaan orang Kristen untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Paskah adalah hari kemenangan dari kuasa maut. Ini jelas, ya. Jadi Paskah itu ada dua. Satu untuk orang Yahudi dan satu lagi untuk orang Kristen. Punya tujuannya, alasannya itu berbeda. Yang satu ini karena memperingati mereka dibebaskan daripada Mesir, dan sementara yang orang Kristen itu karena Yesus bangkit dan memberikan kehidupan kepada kita. Next. Nah, tunggu di sini dulu, ya. English, mereka merayakan Pesach atau Paskah itu menggunakan nama ini. Happy Easter, kan biasa, ya. Happy Easter, ya. Untuk kebangkitan Tuhan Yesus tidak nampak Yesus di sana. Yang nampak telur dan arnab. Saya tidak tahu kenapa mereka buat ini yang tiada kaitan Tuhan Yesus. Ada kadang salib lah mereka taruh, tapi kebanyakan itu mereka arnab dan telur. Nah, mulai hari ini, dan ini sudah banyak menemukan kebenaran ini, mulai hari ini kita gunakan istilah Paskah dan jangan sebut Easter. Kenapa? Kenapa? Kita lihat, dan dia pangkas sana. Next. Jangan sesekali, karena next,
Ista itu asal usulnya ialah, teruskan, ada dua teori. Ista itu berasal daripada Ista, dewi orang Inggris dan Jerman dulu sebelum terima Tuhan. Easter ialah dewi kesuburan, pagan bagi manusia dan tanaman, dewi musim bunga, dan digambarkan arnab dan telur. Kepercayaan mereka dulu-dulu itu, ketika mereka terima Tuhan, tidak ditinggalkan, mereka bawa. Mereka cuma kasih ubah, ya. Ini adalah kepercayaan pagan. Dan mereka gunakan ini menjadi perayaan orang Kristen, dan dia ini langsung tiada kaitan, ya. Next, teori yang kedua, Ista itu daripada satu dewi lagi, ya. Next, daripada Ishtar, itu adalah dewi di Irak purba. Dewi ini dia mempunyai pelbagai rupa. Dan dia mengambil 3 bentuk utama. Dia adalah dewi cinta, dewi sexuality, dan dengan itu dia kesuburan dan bertanggung jawab untuk semua kehidupan. Tapi dia tidak pernah menjadi dewi ibu. Sebagai dewi perang, menjadi dewi ibu, sebagai bersayap dan membawa senjata. Nah, ini dewi-dewi Tuhan-Tuhan yang dulu-dulu ketika mereka terima Tuhan, mereka bawa itu. Kadang-kadang orang kita ada juga begitu, ya. Ini bukan jahat, ini pastor, ini bikin halau antu, gantung di atas pintu, kadang limau, duri-duri. Tidak boleh, kita orang Kristen tidak boleh itu. Tidak apa-apa itu pastor. Taruh lagi apa itu? Bawang putih supaya Pontianak takut. Wah, ini mau tambah-tambah lagi, Yesus plus. Senang lagi. Biar Yesus saja buat kerja. Kalau kita suruh minta Yesus, kemudian ada lagi yang tolong Yesus, kata Tuhan Yesus, enggak apalah, biar dia yang buat, aku pergi. Kamu rasakan, lihat sendiri bagaimana nanti. Oke, next. Ya, seterusnya. Harap kamu boleh terus fokus, ya, karena ini kamu lihat dan kamu dengar, harap boleh melekat di dalam pikiran, ya. Oke, seterusnya. Nah, saya coba buat gambaran Paskah itu lagi seperti begini. Paskah itu tentang orang Yahudi. Oke, terus next. Ya, orang Yahudi dan orang Kristen. Ya, paham nih? Ada 2 Paskah. Hanya ada 2. Oke, next. Terus bagi orang Yahudi itu ialah, oke, terus kamu masih ingat di palang pintu itu ditaruh darah katanya. Dan ketika malaikat itu lalu, dia tengok ada darah. Oke, ini. Bukan. Ini kawan. Dia terus. Yang tidak ada darah itu habislah mereka. Oke. Dan terus. Ya. Dan itu sebabnya orang Yahudi setiap tahun merayakan Pesach itu. Oke. Ya, itu Keluaran 12. 13 dan 14. Oke, terus. Dan mereka buat jamuan makan, ucapan syukur. Ini cara mereka. Mereka baca kitab itu, kitab Keluaran, dan mereka berdoa kesyukuran. Sementara orang Kristen itu, oke, next. Itu kebangkitan Yesus. Ya. Kebangkitan Yesus, juga Paskah, dan seterusnya. Ada ayat firman Tuhan di sana. Oke, terus. Ya, ini ada bisnis di belakang. Ada buat bisnis mereka, jadi dia. Oke, next. Ya, orang mengucap syukur, oke, buat celebration, dan ada ayat firman Tuhan. Next, terus saja. Oke, Lukas 24 ayat 7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini Yesus sudah ucapkan sebelum dia mati, dia sudah beritahu. Jadi ketika dia bangkit itu adalah untuk menggenapi kata-katanya, bahwa dia bukan omong kosong. Apa yang dia katakan itu benar dan membuktikan bahwa dia benar dan dia adalah Tuhan. Tapi mari kita lihat, ada sesuatu yang saya temukan di sini. Oke, next. Di tengah-tengah itu, coba perhatikan. Zoom.
Perhatikan persamaannya. Persamaannya itu satu pintu, dua-dua ada pintu. Satu pintu yang ada darah tertutup. Ada malaikat di luar. Sementara satu lagi pintu itu pintu kuburan. Terbuka, ya. Kemudian yang kedua itu Tuhan atau malaikat itu lalu dia melihat pintu itu tertutup karena ada darah, dia lalu, ya. Kemudian yang pasca orang Kristen itu pintu terbuka dan Tuhan yang keluar. Kamu dapat sesuatu kah? Dalam nama Yesus ada revelation, ada wahyu. Tuhan memberikan remah kepada kamu. Ada dua keadaan. Di perjanjian lama pintu tertutup. Tetapi di dalam perjanjian baru pintu terbuka. Ya. Pintu yang perjanjian lama Tuhan ada, pintu tertutup dan Tuhan berlalu. Perjanjian baru pintu terbuka dan Tuhan ada di dalam dan dia keluar. Dan kedua-duanya ini mempunyai tujuan yang sama. Untuk membebaskan, ya, membebaskan. Dan ketika Tuhan Yesus lahir keluar itu dia memberikan kita itu bukan sekadar pemenang saja, tapi lebih daripada pemenang. Oke, kamu dapat sesuatu. Ini agak, itu saya katakan makanan yang agak berat, memeningkan kepala. Apa nih pastor, kecil-kecil lagi. Nah. Oke ya, ini macam di sekolah Alkitab pula. Tapi boleh, ini sekolah Alkitab ini. Iya. Nanti lepas itu kamu keluar ajar orang ya. Oke, next, teruskan. Di mana Yesus selama 3 hari? Saya masih berbicara tentang Paskah ini. Kan kita orang bertanya, iya kan? 3 hari. 3 malam tuh di mana Tuhan Yesus? Satu, dia pergi ke Firdaus. Ya. 3 hari Yesus pergi ke Firdaus. Lukas 23:43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu dia berbicara kepada salah seorang jirannya yang juga disalib. Itu berarti daripada kata-kata Yesus, selepas orang itu meninggal dan Yesus meninggal, mereka pergi ke Firdaus. Ya, dalam 3 hari, belum dikubur pun, waktu disalib itu rohnya sudah meninggal. Mereka pergi ke Firdaus. Oke, next. Itu yang pertama. Yang kedua, kemana Yesus selama 3 hari? Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Pernah terpikirkah? Sudah mati pun masih menginjil lagi. Pergi di penjara lagi. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18-22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Wah, ini wah, ini betul-betul ini penginjil. Sudah mati masih menginjil. Ini betul-betul penginjil yang luar biasa. Ini Tuhan Yesus, dia masih hidup menginjil. Sudah mati, rohnya tetap menginjil. Nah itu katanya, dia kemana dia pergi? Dia pergi memberitakan Injil. Yang seterusnya, next. Masih yang sama, ayat yang ke-20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Hanya 8 orang diselamatkan. Menurut kajian, jarak Adam dan Nuh itu 1656 sebelum Masehi. Itu saya mengajar ini ada sedikit dalam bentuk
di kelas ya. Oke, jadi perhatikan jarak Adam dan Nuh itu 1665 dan jumlah penduduk waktu itu sekitar hanya muka bumi hanya ada 1 juta. Kan baru penciptaan itu kan, belum ramai orang. Ya. Kalau 8 orang yang diselamatkan, masih banyak itu yang tidak diselamatkan, kesian. Dari 1 juta tolak 8 orang, banyak sekali. Nah, dan jarak Nuh dan Yesus itu sekitar 2000 tahun. Bagaimana mungkin Yesus yang ya dia mati, kemudian dia pergi menginjil di penjara yang 2000 tahun yang dulu. Ya. Bukan dia menginjil pergi ke cari penjara, mana penjara yang ada sekarang dia pergi, tidak. Nah, ini berarti message-nya di sini bahwa di alam roh tidak ada waktu. Kita bilang, lama itu 2000 tahun lama, tapi di alam roh itu katanya 1000 tahun sama 1 hari. 1 hari sama 1000 tahun. Ya. Dan tidak ada waktu, tidak ada jarak. Ya. Sedangkan jarak Yesus itu dengan Nuh mungkin jauh, ya. Tetapi inilah misteri. Artinya di alam roh itu kita boleh pergi. Itu sebabnya dalam pelayanan roh kita boleh pergi kemana-mana. Ketika kita berdoa kita boleh pergi ke Amerika, pergi ke Tanah Toraja, pergi kemana-mana di alam roh. Kami ada berdoa di sini dan berdoa dan saya dengan iman. Ada yang minta ibunya contohnya dari Tanah Toraja, dan saya bayangkan ibu itu ada di depan. Karena saya beriman, percaya di alam roh tidak ada jarak. Dan saya beriman dia ada di depan saya dan saya tumpang tangan. Dalam nama Yesus sembuh. Kemudian ditelepon, bagaimana? Oke, sudah sembuh. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Oke, next. Yang ketiga, Yesus ke neraka. Pertama tadi Yesus ke Firdaus. Kedua, dia pergi memberitakan Injil di penjara. Dan ketiga, dia pergi ke neraka. Ya, Efesus pasal 4 ayat 9, bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Kamu pernah tahu di tengah-tengah paling dalam di bumi ini ada apa? Ya, itu bukan ais ya. Di tengah-tengah bumi ini itu begitu panas sekali. Saya kurang pasti betul atau tidak, tapi ada kalau kamu pergi jumpa di YouTube, ada orang korek buat lubang dalam berapa kilometer jauh ke dalam. Iya, tidak tahu kenapa mereka mau korek itu, mereka mau buat kajian. Sudah ada lubang itu, mereka turunkan recorder. Dan ketika ada turun, mereka mau dengar apa ada di dalam. Mungkin mereka mau dengar karena ada kata seperti yang panas kan bunyinya bagaimana kan guru mungkin api. Tapi apa yang mereka dengar tahu? Pernah dengar? Orang berteriakan. Manusia berteriakan kesakitan, menjerit-jerit. Dan mereka baru membuat kesimpulan. Mungkin saja neraka itu ada di dalam. Ya. Nah, kita secara fisikal tidak akan turun ke sana. Tapi orang yang menerima Yesus, saya pasti katanya pergi ke Firdaus. Somewhere di mana, tidak tahu di mana, di awan mana, di planet mana. Tetapi orang yang tidak ada Tuhan Yesus dari debu, dia kembali debu dan betul-betul masuk ke dalam. Dan rohnya itu terbakar, disiksa terus di dalam. Ya, ada orang bilang rohnya tidak dia jalan-jalan karena tidak sempat, tidak tahu mau pergi mana. Ini orang punya memberitahu, ya. Jadi itu sebabnya kita perlu menerima Yesus supaya nanti ada hari pengangkatan kita tuh diangkat ke atas, bukan diangkat ke bawah. Jadi ini pun kalau kita mengerti ada message, ada simbolik yang mau disampaikan. Orang yang terima Tuhan dia akan diangkat ke satu tempat di Firdaus, di sorga, di rumah Bapa di sorga, ya. Di rumah Bapa banyak katanya tempat tinggal. Oke, next. Ketika Yesus bangkit. Kunci maut dan kerajaan maut dalam tangan Yesus. Ya.
Wahyu 1:18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ketika dia bangkit, dia bukan bangkit yang begitu saja tangan kosong, tapi dia ambil kerajaan maut. Dan Wahyu 24:14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi maut itu lebih untuk kematian yang kedua, kematian yang kekal. Itu yang Yesus pergi ambil, ya. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 55-57, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Biar firman Tuhan berbicara sendiri kepada kalian. Bukan saya hanya bacakan dan sampaikan ini firman Tuhan. Nah, ini yang paling dasar, ya. Menjadi Kristen itu kita kena hati-hati, karena ini kita mesti jelas, clear. Karena maut itu adalah bukan mati saja, tapi itu maut itu berbicara mengenai kematian kedua, kematian yang kekal. Dan Bapa di surga tidak mau kita mengalami itu. Next. Kunci maut dan kerajaan maut dalam tangan Yesus. Kunci kerajaan maut dimiliki Yesus ketika ia menang atas maut, yaitu ketika Yesus bangkit dan dari kematiannya, dan maut tidak berkuasa lagi atas hidup dan dirinya. Maut dan kerajaan maut sudah dikalahkannya. Oleh karenanya Yesus layak dan pantas menjadi juru selamat setiap orang yang percaya. Yesus layak. Yesus patut, karena dia sanggup melakukan semuanya, dia selesaikan semuanya, menunjukkan, membuktikan dia adalah Tuhan, layak dipercaya. Jadi kalau kita menginjil, menceritakan tentang Tuhan Yesus, jangan ragu-ragu. 100% di dalam Yesus ada jaminan, ada keselamatan. Ya, dia sendiri membayar harganya dengan kematian. Oke, teruskan, next. Nah, ini saya gunakan bahasa oleh-oleh, ya. Apa oleh-oleh yang Yesus beri kepada kita ketika dia bangkit, ya, dari kematian itu? Nah, Yesus itu karena katanya dia yang pernah pergi ke tempat yang tinggi, juga turun ke tempat yang paling dalam. Artinya waktu Yesus itu secara manusia meninggal, dia itu pergi ke Firdaus, pergi ke neraka. Wah, dia pergi ke surga, pergi ke neraka. Dan ada dua, ya, dia ketika dia pergi ke neraka, dia ambil kunci maut, kerajaan maut yang daripada iblis, dan dia pergi ke surga, dia ambil apa? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Dia pergi ke Firdaus tadi, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ada pencerahan sedikit. Dunia berbicara mengenai segala macam neraka, segala macam kejahatan, ya. Dan itu kita ada kuasa. Karena Tuhan Yesus katanya, waktu dia ada satu ayat, saya cari, saya tidak temukan. Dia mengambil kunci kerajaan maut, itu diambil. Dia tidak berikan kepada kita, tetapi katanya dia memberikan kepada kita kunci kerajaan surga. Lihat, Yesus dia ambil yang buruk itu diambil, dia simpan, tetapi yang dia sudah pergi surga itu diambil. Dia ada oleh-oleh dari surga. Nah, ini katanya, kunci ini bukan sembarang kunci. Apa yang kau ikat itu akan terikat, ya, di sana. Nah, kamu dapat, itu sebabnya. Dan ini berbicara mengenai iman kita, kata-kata kita, pelayanan kita. Orang pelayanannya yang disertai dengan kuasa kebangkitan Yesus. Pelayanan orang pastor, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, yang ada kunci itu, iblis takut. Ya, karena kita tahu, kalau kita katakan terikat, dia terikat. Kalau kami katakan fire, panas. Karena kita tahu rahasianya, ada kunci pada kita. Oke, next.
Persoalannya sekarang ialah next, adakah kamu percaya Yesus benar-benar telah bangkit? Coba saya tanya. Pastor tanya pertanyaan itu pastor biasa lah sudah pastor. Kan aku sudah Kristen, mestilah percaya pastor. Oke, next. Oke, kalau kamu katakan kamu percaya, kita percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Adakah kamu mengalami kuasa kebangkitan Yesus dalam hidupmu? Menang atas maut dan dosa. Ya, kau percaya satu hal, kau mengalami itu hal yang lain. Ya, percaya Yesus boleh menyembuhkan, kita tahu. Tapi untuk disembuhkan diri sendiri macam Ibu Mary, itu lain cerita, sukacitanya. Sukacita tahu Tuhan Yesus menyembuhkan, itu wah bangga, aku punya Tuhan yang luar biasa. Tapi ketika kita sakit, Yesus, kau bilang kau Tuhan ada kuasa boleh menyembuhkan. Aku nih bagaimana ini? Tolong. Dan disembuhkan. Tambah lagi kita percaya Tuhan betul-betul. Memang Tuhan double lagi. Berganda-ganda betul kau nih Tuhan. Memang apa yang dikatakan tentang engkau itu betul Tuhan. Karena itu jadi kepada saya. Oke, next. Nah, saya tanya ini karena pernah terjadi seorang nama kawan kita ini, Thomas. Jangan kemudian, oh saya percaya, ini muridnya ikut dengan dia. Thomas ini. Apa Thomas yang berapa tahun bersama-sama dengan dia? Yohanes 20:25 katanya, tetapi Thomas berkata kepada mereka, kita baca sama-sama, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Wah, ini bersama dengan Tuhan Yesus. 3 tahun menduduk mendengar pengajaran Yesus. Melihat mujizat yang Yesus lakukan. Kita tidak pernah ada sama-sama dengan Tuhan Yesus kan? Iya. Jadi jangan kita pandang ringan perkara ini. Aku percaya, tapi satu hari aku katanya sekali-kali. Ya. Sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku cucuk kejam. Sudahlah bekas lubang. Dia cucuk di sini yang bekas lubang paku, dia mau cucuk lagi di sini. Kamu lihat, Bah. Selagi aku tidak cucuk tapak tangan yang ada lubang paku itu, sebelum saya cucuk rusuknya itu, saya sekali-kali tidak percaya. Murid Yesus. Kita kena selidiki kembali ketaatan kita kepada Tuhan. Oke, next yang terakhir percaya. Dan tiba-tiba Yohanes 20:27, kemudian ia berkata kepada Thomas, Yesus tiba-tiba muncul, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya, dan seterusnya. Yesus dengar waktu Thomas menyangkal itu. Yesus dengar waktu Thomas mencabar Tuhan. Itu jawabannya tepat sekali. Nah, ini tanganku. Cucuklah bekas lubang. Nah, ini lagi. Saya tidak tahu. Ada yang dalam gambar yang saya lihat, dia pergi cucuk tahu. Cucuk. Sudah cucuk tangan, dia cucuk lagi di sini. Betul pula. Bukan main-main. Oke. 29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tidak melihat, namun percaya. Dan yang terakhir, saya ulang lagi ayat ini. Yang bahagian yang terakhir. Oke, teruskan. Next. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya di atas, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dalam terjemahan BM, berbahagialah orang yang percaya, meskipun tidak melihat. Dia agak seperti pusing-pusing, tapi maksudnya sama. Kita tutup di sini. Berbahagialah orang yang walaupun tidak
melihat tapi percaya. Kita tidak melihat Yesus secara fisikal. Kita tidak, jangan lagi ya, jangan ada di antara di sini, pastor, saya mau cucuk itu tapak tangan Tuhan Yesus itu. Itu urusan kau dengan Tuhan. Di sini sudah tercatat, masih lagi mau cucuk bekas lubang tangannya. Tapi di sini coba, mari kita berdiam diri, saya berdoa supaya Tuhan memberikan wahyu, revelation kepada kamu, supaya daripada ayat penutup ini Tuhan berbicara sesuatu kepada kamu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami akhiri dengan ayat yang terakhir ini. Petikan ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dalam BM-nya, berbahagialah orang yang percaya. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun, meskipun tidak melihat Tuhan. Tuhan, nyatakanlah dirimu. Sementara Enok memainkan musik dengan lembut. Bapa, nyatakanlah kepada anak-anakmu. Supaya kami tidak mau menunggu untuk mau melihat dulu baru percaya. Ada dulu baru kami mau buat. Tapi di dalam yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Bahkan dalam keadaan yang hancur sekalipun. Kami mau tetap percaya. Maka kata Tuhan, berbahagialah. Oh, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sakar basyar. Kamu tidak pernah jumpa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah naik ke surga. Kita tidak jumpa dia secara fisikal. Tapi itu bukan berarti untuk kita mau meragui dia. Firman Tuhan ini tercatat supaya untuk kita mau melihat. Kita hanya baca firman Tuhan yang penuh otoritas, yang berkuasa itu sudah cukup berbicara kepada kita bahwa dia benar-benar ada. Tuhan, ampuni kami. Karena seringkali kami meragui Engkau Tuhan. Dalam perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang ringan, kami senang untuk percaya Tuhan. Tapi seringkali ketika kami berhadapan dengan keadaan yang berat, yang sepatutnya kami mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, waktu itulah iman kami mulai goyah. Level iman kami itu. Sehingga kami tanya, Tuhan, di mana Engkau? Bahkan ada juga yang terpikir, bolehkah Tuhan Kau tolong bagian yang ini? Tapi Tuhan, berilah kami pikiran seperti anak-anak Tuhan yang tetap percaya kepada Bapaknya. Anak itu tidak peduli bapaknya ada uang atau tidak ada uang. Anak itu tidak peduli bapaknya sehat atau sakit. Anak itu tidak peduli bapaknya itu lagi capek, lagi letih atau masih segar. Tapi apa yang dia mau dia minta. Dan dia terus minta. Dan dia mungkin golek-golek minta. Dan bapak yang mungkin dalam yang keadaan sakit, yang keletihan, yang karena anaknya, karena kasihnya kepada anaknya, dia usahakan untuk memberikan kepada anaknya. Kita pernah melihat kisah di mana bapak ini seorang yang miskin. Dia mau menyekolahkan anaknya dan tidak mau tahu anak ini apa pekerjaannya. Yang penting anaknya ini dapat pergi sekolah. Dan bapak ini lari sana lari sini untuk tukar pakaian. Ketika jumpa anaknya dia pakai pakaian yang cantik, tapi ketika dia sudah keluar, dia cepat-cepat tukar pakaian pekerjaannya. Kerja sebagai seorang buruh, kerja kasar. Tetapi satu hari bapak ini kedapatan. Anak ini melihat bapaknya sedang bekerja pekerjaan yang begitu berat sekali. Dan bapak ini merasa malu. Dan dia takut anak ini akan tidak boleh menerima dia. Tapi anak ini disentuh. Bagaimana ketika dia dapat sesuatu itu dengan mudah dan senang.
dia tidak tahu pengorbanan bapaknya. Pengorbanan bapaknya. Kita mendapat secara cuma-cuma keselamatan. Kita hidup saat ini mengalami hidup yang senang, diberkati. Tapi kita tidak tahu bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Dia telah bertarung. Tubuhnya habis robek. Darahnya habis. Hanya karena dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Kata Tuhan Yesus, ada satu lagu di dalam Kemenangan Iman. Nyawaku kuberikan kepadamu. Apa yang kau berikan kepadaku? Saya dulu 39 tahun yang lalu, ketika saya berkeras tidak percaya kepada Tuhan, dan ketika saya tahu bahwa Tuhan itu benar-benar ada, dan saya katakan, Tuhan, inilah hidupku, ku persembahkan kepadamu, melayani Engkau seumur hidupku. Dan Tuhan dengar, Tuhan terima. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Lagi sekali terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi syukur bagi syukur bagimu. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih di atas segala pengorbanan Tuhan, di atas apa yang Tuhan telah lakukan. Dan sebagai respon positif kami Tuhan, kami mau memperbaharui komitmen kami. Kami mau memperbaharui janji kami untuk mau taat setia kepada Tuhan. Kami ingin memperbaharui Tuhan, supaya Tuhan kami mencapai lebih dewasa, lebih matang, lebih. Oh, harus kami mau menjadi sama seperti lagu ini mengatakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan aku mau seperti-Mu Yesus,
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Sekali lagi beri kemuliaan yang gemuruh untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami begitu diteguhkan, padat kami menerima kebenaran daripada firman Tuhan, dan kami simpan itu, kami ukir pahat di dalam loh hati kami Tuhan, sampai bila-bila itu tidak akan padam. Terima kasih Bapa, di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kita katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Beri kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Terima kasih di atas perhatian, dan ingatlah ya firman Tuhan yang satu-satu itu sampai ingat ya. Saya akan kirimkan ke dalam grup firmannya supaya kita boleh ingat itu ya, karena ketika kita dalam di badai itu kadang-kadang semua hilang. Tantuk sana, hantuk sini, mana sudah ayat? Apa sudah ayat firman Tuhan itu? Macam ada tapi nggak ingat ya. Oke, jadi firman Tuhan sampai di sini dan kita mau selesaikan. Kita tutup acara ibadah kita pada hari ini. Mari saya pimpin di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih di atas lawatan Tuhan dengan cara yang istimewa. Terima kasih juga bagi anak-anak Tuhan yang baru pertama kali bersama dengan kami. Kami berdoa supaya firman Tuhan itu berbicara kepada mereka. Bagi Tempinai Roy dan Ibu Helen yang bersama dengan kami, Tuhan terima kasih itu menyegarkan kembali Tuhan akan kasih mereka kepada Engkau dan kepada kami semua, kelompok dalam RKC, Jemaat RKC, rumah misi Tuhan. Oh, hanya kami disatukan dengan kasih Tuhan. Tuhan merangkul kami dan kami mau merangkul orang lain dengan kasih Tuhan. Dan kami percaya daripada kegabungan ini, kesatuan ini, ramai orang dijangkau, ramai orang diberkati Tuhan. Dan orang akan melihat bahwa Tuhan bekerja dari tempat yang kecil, yang sederhana, tapi akan membawa revival di Johor, di tempat ini. Haleluya Tuhan. Dan kami mau melihat terjadi banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Oh, yang belum kenal Tuhan akan kenal Tuhan. Yang luka-luka akan mendapat disembuhkan dan dipulihkan. Dan sehingga terjadi revival, terjadi lagi di Johor Baru, di negeri Johor dan di Semenanjung ini. Daripada kegabungan kami, orang Sabah, Sarawak, Indonesia, bersama-sama melayani Tuhan. Terima kasih. Dan menyerahkan perjalanan kami pulang ke dalam penyertaan yang pasti daripada Tuhan. Dan di hari-hari ke depan, Tuhan menyertai Immanuel. Sungguh kuasa kebangkitan Tuhan itu nampak dalam kehidupan pribadi kami, keluarga kami dan tim ini. Di dalam dan atas nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur untuk hidangan makanan yang di belakang. Itu adalah jamuan kasih yang menyatukan, mengikat kami di dalam kasih dan kesatuan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Yang terakhir, tepuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita boleh perlahan-lahan pergi ke belakang. Ya, kalau pelan-pelan nanti lambat sampai. Laju-laju saja. Pergi ke depan dan kita. Oh ya, kita ambil grup foto sekejap ya. Masih boleh tahan ya. Kita cepat-cepat ke depan. Nanti kita ambil foto dan lepas itu pergi makan. Oke, terus. Oke, minta satu orang tolong atur. Ini Pak Amin lah, Pak Amin. Ya, panggil dorong ke depan. Oke, 1, 2 kita ambil foto dulu cepat. Baru boleh makan. Oke, 1, 2, 3 mari. Saya tunggu di sini. Oke, semua ke sini. Yang ibu-ibu, wanita di depan, bapak-bapak, lelaki di sini. Ya. Oke, mari. 1, 2, 3. Ini semua askar. Tentara Tuhan. Haleluya. Oke. Mari. Ini hari ini dalam sejarah kenangan kita pada hari raya perayaan Paskah ya. Oke, mari. Oke. Terus ambil posisi. Oke.
Oke. Go, go!